Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Rahmadani. Kelas 9C akan menjelaskan IPA bab 4, tanah dan keberlangsungan kehidupan. A. Peran tanah dan organisme tanah bagi keberlangsungan kehidupan. Tanah termaksud suatu komponen biotik dalam ekosistem yang memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan kehidupan suatu organisme. 1. Peran tanah bagi kehidupan. Tanah merupakan komponen penting yang mendukung keberlangsungan kehidupan. Beberapa peran penting dalam kehidupan antara lain sebagai berikut. A. Sebagai alat pertumbuhan tanaman. Berperan penting dalam menjaga pertumbuhan tanaman. Tanah mampu menampung air dan mempertahankan kelembapan serta jumlah pemasukan oksigen ke dalam air sehingga mineral dan nutrisi yang diberikan kepada tanaman memiliki kualitas yang baik. Sistem penyaring air. Tanah juga berperan dalam menyaring air hujan menjadi air bersih dan jernih menjadi air tanah. Kebanyakan air akan meresap ke dalam tanah yang berlapis-lapis. Kotoran seperti debu, bahan kimia, dan yang lainnya akan disaring oleh lapisan-lapisan tanah. C. Penyimpan gas karbon dan gas atmosfer lainnya. Tanah menyimpan dan mendaur ulang nutrisi-nutrisi serta gas dari efek rumah kaca seperti fosfor, nitrogen, dan karbon dioksida. Kandungan tersebut menyebabkan tanah menjadi subur sehingga sangat sesuai untuk pertumbuhan tanaman. D. Tempat tinggal untuk serangga dan organisme lainnya. Beberapa hewan tanah menjadi tempat tinggal untuk mendapatkan udara dan makanan. Mereka butuhkan, misalnya pada jangkrik, lebah sembah, cacing, dan lain sebagainya. Penyedia kebutuhan manusia. Tanah sangat menunjang kebutuhan manusia dengan berbagai manfaat-manfaatnya, antara lain lahan pertanian, tempat melakukan aktivitas, menyediakan bahan baku produksi bangunan, dan pendukung pembentukan hasil tambang. F. Tumbuhan dapat tumbuh lagi dengan baik melalui media tanah yang subur dan bisa menyokong tegaknya tumbuhan bagian atas. 2. Peran organisme tanah. Organisme dalam tanah memiliki peran yang penting dalam memaksimalkan fungsi tanah. Perhatikan peran organisme tanah berikut. A. Dekomposer. Mikroorganisme tanah berperan sebagai dekomposer atau dekomposisi, yakni menguraikan bahan-bahan organik yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup seperti ranting-ranting pohon, jasad hewan yang telah mati. Sisa-sisa serasa dan daun akan diuraikan menjadi materi organik. B. Reaksi kimia dalam tanah. Bakteri di dalam tanah yang terlibat dalam reaksi tanah antara lain bakteri daur nitrogen, yakni Nitrosomonas. Bakteri Nitrosomonas inilah yang akan bersimbiosis dengan akar tanaman dan mengikat nitrogen bebas di udara. Bakteri Nitrosomonas mendapatkan nutrisi dari akar tanaman kacang-kacangan. C. Pengurai polutan dalam tanah. Organisme yang hidup di dalam tanah mampu menguraikan bahan kimia yang masuk ke dalam tanah. Unsur racun dan polutan seperti arsenik, kromium, dan merkuri dapat terkunci di tanah karena terakumulasi di dalam tubuh bakteri. D. Pencegah penyakit tanah. Tanah memiliki jumlah senyawa organik dan aktivitas organisme yang tinggi, maka organisme tanah dapat melawan organisme penyakit yang masuk ke dalam tanah. Aktivitas pertanian dan perkebunan menyumbang bagian besar dalam masalah kesuburan dan kondisi tanah yang optimal. E. Pemberi pengaruh pada tekstur tanah. Berdasarkan teksturnya, tanah dapat digolongkan menjadi bermacam-macam jenisnya. Jenis tanah dapat diberi nama berdasarkan ukuran partikel utama atau kombinasi dari ukuran partikel. F. Pengatur kegemburan dan struktur tanah. Struktur tanah adalah susunan butiran-butiran tanah yang terikat satu dengan yang lainnya menjadi suatu gumpalan. Gumpalan tanah yang baik akan menunjang kehidupan organisme tanah dan juga menunjang pertumbuhan populasi organisme tanah. Proses pembentukan tanah dan komponen penyusun tanah. 1. Proses tanah. Proses pelapukan dalam membentuk tanah terjadi melalui proses fisika, kimia, dan biologis. Tanah merupakan campuran dari bantuan yang telah lapuk, penguraian bahan organik, mineral, air, dan udara. Faktor fisik yang memengaruhi pelapukan meliputi iklim, sinar matahari, dan curah hujan. A. Proses pelapukan bantuan. Hancurnya massa bantuan melalui pelapukan terjadi karena adanya pengaruh cuaca, perbedaan temperatur, dan erosi. Temperatur yang tinggi akan menyebabkan bantuan mengalami proses pemuaian dan akan mengalami pengecilan volume jika temperatur rendah. B. Proses pelunakan struktur. Bantuan kecil yang terbentuk dari proses pelapukan bantuan akan mengalami pelunakan. Air dan udara akan masuk di sela-sela bantuan kecil untuk melunakkan strukturnya sehingga terbentuklah tanah. C. Proses tumbuhnya tumbuhan perintis.
Adanya air dan udara akan mendorong calon makhluk hidup untuk tumbuh pada tanah yang baru terbentuk. Adapun makhluk hidup pertama yang dapat berkembang pada tanah yang masih mengalami pelunakan. Hanya beberapa seperti mikroba dan lumut kerak. Proses penyuburan. Tanah yang terbentuk akan mengalami proses penggayaan bahan organik. Tanah akan menjadi lebih subur setelah adanya pelepukan organik yang berasal dari sisa makhluk hidup atau organisme yang telah mati. 2. Lapisan tanah. Lapisan tanah terdiri dari beberapa macam, yaitu sebagai berikut. 1. Horizon A, 2. Horizon B, 3. Horizon C, dan 4. Horizon D. 3. Komponen tanah. Tanah berperan untuk menyimpan air dan menekan erosi. Komponen penyusun tanah pada suatu lahan berbeda dengan tanah di lahan yang lainnya. Macam-macam komponen penyusun tanah yaitu sebagai berikut. 1. Bantuan, 2. Udara, 3. Humus, 4. Air, 5. Mineral, 6. Komponen organik. 4. Struktur tanah. Struktur atau susunan tanah menentukan ukuran dan jumlah rongga antar partikel tanah yang memengaruhi pergerakan air, udara, akar tumbuhan, dan organisme tanah. Struktur dari tanah meliputi remah, butir, lempeng, balok, parismatik, dan tiang. Tanah dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Tanah aluvial, 2. Tanah androsol, 3. Tanah gambut, 4. Tanah humus, 5. Tanah pojol, 6. Tanah litosol. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.